Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi kita di pelajaran sejarah Indonesia. Jadi pada pagi ini kita akan membahas tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Ada beberapa peneliti ya, Eugene De Bois. Nah, ini bisa kalian lihat orangnya seperti apa. Jadi Eugene De Bois ini adalah peneliti manusia purba yang berasal dari negeri Tulip atau Belanda ya, yang pertama kali datang ke Indonesia. Jadi kedatangannya ke Indonesia pada saat itu, yaitu ada Hindia Belanda yang masih dijajah oleh Belanda, adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, hal itu dia lakukan setelah menerima kiriman tengkorak manusia purba dari seorang temannya bernama Richard ya, pada tahun 1889. Nah, dia menemukan tengkorak manusia purba tersebut di lereng pergunungan di laut ya, campur darat itu ya. Nah, dekat Tulungagung, Jawa Timur, saat sedang melakukan penggalian batu marmer. Selanjutnya pada tahun 1890 di dekat desa Trinil, Jawa Timur, jadi Eugene De Bois ini berhasil menemukan sebuah tengkorak manusia purba yang kemudian diberi nama Pithecanthropus erectus. Nah, untuk usia dari fosil ini diperkirakan sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis manusia purba ya yang ada di Indonesia yang ditemukan. Nah, berikut ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo. Nah, jenis Homo ini banyak sekali jenisnya ya nanti. Dan kita bahas satu persatu ciri-cirinya nanti. Yang pertama, jenis manusia purba di Indonesia yang pertama itu adalah Meganthropus. Jadi Meganthropus ini atau manusia purba raksasa ya. Berdasarkan dari penelitian Ponchoningsworth ya, jadi jenis manusia purba ini yang ada di Sangiran ya, ini berkisar tahun 1936 dan 1941 ya, yang menemukan fosil rahang manusia yang memiliki ukuran yang cukup besar. Nah, jadi dari hasil rekonstruksi, para ahli telah memberikan nama jenis manusia ini ya, sebutannya itu Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari daerah Jawa. Nah, pada jenis manusia purba ini mempunyai ciri pada rahang yang kuat dan memiliki badan yang tegap. Nah, ini diperkirakan manusia purba ini makanannya ini adalah jenis manusia ini tumbuh-tumbuhan yang dimakan ya. Jadi untuk masa hidupnya ini diperkirakan pada zaman Pleistocene awal. Nah, ciri-ciri dari Meganthropus. Jadi ada beberapa ciri yang pertama itu mempunyai tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak memiliki dagu sehingga lebih menyerupai kera, mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan yang kuat. Nah, tadi sudah disebutkan makanannya itu berupa tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, ini adalah jenis manusia Pithecanthropus, yang manusia purba berjalan tegak. Jadi fosil manusia purba jenis Pithecanthropus ini adalah jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus sendiri berarti manusia kera yang berjalan tegak. Paling tidak terdapat 3 jenis manusia Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Nah, jadi berdasarkan pengukuran umur lapisan tanah, fosilnya ini ditemukan di Indonesia mempunyai umur yang bervariasi, yaitu antara 30.000 tahun sampai 1 juta tahun yang lalu. Jadi cukup tua. Nah, ini fotonya ya. Seperti inilah manusia purba Pithecanthropus.
Pithecanthropus erectus. Jadi manusia purba ini hidup di wilayah Indonesia pada 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Jadi wilayah Indonesia yang menurut sejarah arkeologi ya, pernah beberapa kali mengalami bencana alam di Indonesia. Nah, dari mulai hal yang bersifat mengikat hingga membuat wilayah Indonesia terdiri dari bermacam-macam pulau. Dokter dari Belanda bernama Eugène de Bois ini adalah penemu pertama manusia di sini. Nah, ciri-ciri Pithecanthropus erectus berjalan tegak tetapi dalam struktur tengkoraknya mirip dengan struktur kera. Maka dikenal juga dengan manusia kera berjalan tegak. Yang kedua, ciri-cirinya dengan struktur tengkorak yang mirip kera, maka dimungkinkan ukuran otaknya itu kecil ya. Nah, ini menyebabkan tingkat kecerdasan jenis manusia purba ini hampir sama namun di atas dengan insting hewan ya. Yang ketiga, Pithecanthropus ini merupakan bangsa atau kaum pengumpul makanan, food gathering ya. Yang keempat, kehidupan primitif ya. Pada masa itu tidak akan jauh berbeda dengan kehidupan kera di masa modern. Nah, jenis manusia purba ini sangat dielukan ya oleh kalangan materialis ya, karena merupakan bukti adanya makhluk transisi yang menguatkan teori evolusi dari Charles Darwin. Nah, ini Pithecanthropus soloensis ya. Nah, Pithecanthropus soloensis ini adalah jenis manusia purba yang berasal dari Solo, tepatnya area Ngandong ya. Selain dari aspek daratan, terdapat batas wilayah laut di Indonesia yang bagi negara kita itu sangat penting. Jadi hal ini ditemukan dalam batas laut Indonesia yang sudah menjadi ketetapan di kalangan internasional. Nah, ciri-ciri dari soloensis ini yang pertama ada pada tengkorak ya. Jadi tengkorak itu tonjolan keningnya itu tebal. Hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol. Yang ketiga, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Pemakan tumbuhan dan daging, jadi pemakan segalanya. Ciri yang kelima, memiliki rahang bawah yang kuat. Yang keenam, memiliki tulang pipi yang tebal. Yang ketujuh, tulang belakang menonjol dan tajam. Nah, perawakannya tegap, mempunyai tempat pelekatan otot tengkuk yang besar dan kuat juga ya. Nah, yang ketiga ini adalah Pithecanthropus mojokertensis dari Mojokerto ya. Nah, pada tahun 1936 telah ditemukan fosil tengkorak ya, anak manusia purba oleh seorang peneliti yaitu Witheridge ya, di sebuah desa yang terletak di Mojokerto. Nah, fosil manusia purba ini diberikan nama dengan Pithecanthropus robustus. Jadi, namun bagi Von Koningswald ini menyebutnya dengan nama Pithecanthropus mojokertensis sesuai dengan nama daerah ditemukannya. Nah, ciri-cirinya memiliki badan tegap, tidak mempunyai dagu, memiliki kening yang menonjol, tinggi badannya 165 sampai 180 cm, volume otaknya 750 sampai 1300 cc, tulang gerahamnya dan itu lebih kuat ya. Tulang tengkorak juga tebal, memiliki tulang tengkorak yang lonjong, hidup sekitar 2 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, jenis manusia purba yang ketiga itu adalah jenis Homo. Nah, Homo ini adalah manusia sempurna, ya, manusia cerdas. Nah, itu dikasih nama Homo. Nah, fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh Pons, ya, Richthofen di Wajak. Lalu penelitian ini dilanjutkan oleh Eugène de Bois bersama kawan-kawannya.
dan telah menyimpulkan sebagai jenis Homo. Nah, jenis manusia Homo ini memiliki ciri-ciri muka lebar, hidung, dan mulutnya menonjol. Seperti ini. Ini Homo saulensis, ya. Bisa kalian lihat seperti apa manusianya. Nah, Homo saulensis ini ditemukan oleh Pons Watt dan kawannya ya antara tahun 1931 sampai 1934. Ini di sekitar Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukannya hanya berupa tulang tengkorak. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh manusia purba jenis ini antara lain volume otaknya 1000 sampai 1300 cc. Tinggi badannya itu sekitar 130 sampai 210 cm. Muka tidak menonjol ke depan beserta berjalan tegap secara dua kaki ya. Nah, jadi Homo saulensis ini diperkirakan pernah hidup antara 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Nah, yang kedua ini adalah Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini ditemukan oleh Eugene de Bois pada tahun 1889 di Wajak juga, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa rahang bawah, tulang tengkorak, dan beberapa ruas tulang leher. Dan ciri-ciri Homo wajakensis ini antara lain memiliki muka lebar dan datar, hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol. Nah, tulang tengkorak sudah membulat serta memiliki tonjolan yang agak mencolok di dahi. Nah, Homo wajakensis ini diperkirakan hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga itu adalah Homo floresiensis. Nah, ini ditemukan di Flores. Nah, jadi ditemukan pada saat penggalian di liang gua Flores oleh tim arkeologi gabungan dari Puslitbank Arkeologi Nasional Indonesia dan University of New England Australia pada tahun 2003. Jadi saat dilakukan penggalian pada kedalaman 5 meter, maka ditemukan kerangka mirip manusia yang belum membatu ya, belum menjadi fosil dengan ukurannya yang sangat kerdil. Nah, ini adalah Homo sapien. Homo sapien ini adalah Homo yang jenis manusia purba, jenis Homo yang sudah sempurna ya, seperti manusia sekarang. Nah, bisa diartikan sebagai manusia cerdas ya, Homo sapien ini. Ini berasal dari zaman Holocene. Bentuk tubuh Homo sapien ini sudah menyerupai dengan bentuk orang Indonesia sekarang. Jadi pada masa itu golongan manusia ini sudah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas dalam hidup sosial masyarakatnya. Nah, ciri-ciri dari Homo sapien ya, volume otaknya antara lain 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. Muka tidak menonjol ke depan. Berdiri dan berjalan tegak. Berdagu dan tulang rahangnya biasa, tidak sangat kuat ya, biasa saja. Nah, dengan melihat spesifikasi di atas, jadi maka bisa kita simpulkan bahwa jenis manusia Homo sapien ini sudah menggunakan akalnya, meskipun dalam hal sederhana ya, tetapi jenis ini sudah memiliki karakteristik berburu ya, tidak hanya mengumpulkan makanan seperti halnya jenis manusia purba lainnya. Nah, Homo sapien juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak ragam dan budaya seteras ya. Nah, ada teori evolusi ya. Jadi pada masa sekarang ini, nah jadi muncul asumsi bahwa manusia kera adalah jenis manusia juga tetapi berbeda ras. Nah, seperti halnya ras Asia, Afrika, dan Eropa, bahkan dengan
sesama bangsa Asia pun memiliki keanekaragaman ras dan budaya. Nah, secara telusur ya, menurut peneliti bahwa didapatkan leluhur manusia seperti ini ya, ada ras Mongoloid berciri kulit kuning, mata sipit, rambut lurus. Ada ras Mongoloid ya. Jadi ras Mongoloid ini juga menyebar ke Asia Timur, yakni Jepang, Cina, Korea, dan Asia Tenggara. Nah, selain ras Mongoloid ada ras Kaukasoid. Nah, ini merupakan ras yang berkulit putih, tinggi, rambut lurus, hidung mancung. Nah, ras ini penyebarannya ke Eropa, ada yang ke India Utara ya, itu ras Arya. Ada yang ke Yahudi, dan ada yang menyebar ke Arab, Turki, dan daerah Asia Barat lainnya. Nah, ras yang selanjutnya yaitu ada ras Negroid. Ya, ini memiliki ciri kulit hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal, ya. Itu ras Negroid. Jadi penyebaran ras ini di Australia, ya, itu ras aborigin. Terus di Indonesia itu di Papua ya, ras Papua sebagai penduduk asli Papua, dan ke Afrika ya. Nah, ini ras Negroid itu ada di Australia, Papua, dan juga ke Afrika. Nah, demikianlah pembahasan mengenai jenis manusia purba di Indonesia beserta ciri-cirinya dan gambar. Jadi ini semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.